Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Minggu 23 Juni 2024 bersama Ibu Hernawati Halim dari Pontianak. Selamat mendengarkan. Shalom sahabat-sahabat pendengar dan pewarta Fresh Juice yang terkasih. Puji Tuhan, saya Herna dari Bumi Katulistiwa Pontianak menyapa kita sekalian. Semoga semua selalu sehat dan dalam perlindungannya ya. Racikan renungan Fresh Juice di hari Minggu biasa ke-12 ini saya ekstrak dari Injil Suci menurut Santo Markus bab 4 ayat 35 sampai dengan 40. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat Fresh Juice yang terkasih, saat merenungkan bacaan Injil hari ini, saya teringat saat menjalani tugas penempatan di salah satu puskesmas di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Tempat itu dapat dicapai melalui perahu ekspres atau pesawat capung. Sebagai gambaran, perahu ekspres mirip dengan speedboat ya, namun berukuran lebih besar, dengan jendela yang tertutup rapat, berkaca tebal, dan memuat sekitar 60 orang. Nah, pernah satu kali dalam kondisi hujan lebat dan gelombang tinggi, perahu ekspres yang saya tumpangi terhempas kian kemari di tengah lautan seperti perahu mainan. Hingga dua kaca jendela di bagian belakang barisan duduk penumpang pecah dan air laut mulai menyembur masuk. Anak buah kapal bergegas masuk ke dalam badan kapal, mencedok air keluar. Sepertinya usaha mereka sia-sia karena air yang masuk sangat kencang. Semua penumpang memakai pelampung dan mulai berteriak ketakutan. Saya yang duduk di barisan depan dalam keadaan takut hanya bisa pasrah dan berdoa mohon keselamatan darinya bagi kami semua. Berselang 15 menit yang tentunya terasa sangat lama, hujan dan angin mereda. Gelombang pun berangsur tenang, mendamparkan perahu ke suatu daratan yang jauh dari pemukiman. Demikian halnya saat naik pesawat capung. Sesaat baru terbang 10 menit, pesawat mengalami turbulensi. Cuaca yang tadinya cerah tiba-tiba berubah. Hujan petir dengan awan gelap menyelimuti di sekeliling. Saya yang pas duduk di bagian jendela dapat melihat dengan jelas sebelah baling-balingnya tidak berputar, yang artinya mesin mati. Pesawat mulai menukik miring dan kami pun mulai panik. Untungnya sang pilot tetap tenang.
berpesan pakai pelampung dan berdoa. 5 menit kemudian pesawat seolah keluar dari awan gelap, langit kembali cerah dan mesinnya pun menyala lagi. Sungguh kenangan perjalanan yang sangat menakutkan, namun menimbulkan rasa syukur teramat mendalam atas perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga saya tetap ada sampai hari ini. Demikian juga pengalaman para murid dalam bacaan Injil hari ini ketika mereka berperahu bersama Tuhan Yesus meninggalkan pusat pelayanan di Kapernaum, menyeberangi Danau Tiberias menuju pantai timur di daerah orang kafir. Angin badai dan gelombang besar yang dahsyat menghempaskan perahu mereka. Merasa terancam nyawanya dan ketakutan, mereka membangunkan Yesus yang sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Dan Yesus segera bertindak meredakan badai dan menenangkan danau. Berhadapan dengan ancaman maut, rasanya wajar saja ya orang menjadi sangat ketakutan. Sama halnya saat perahu hidup kita dihadapkan pada berbagai badai pergumulan, ketidakpastian, masalah silih berganti, seolah-olah mustahil ada penyelesaiannya. Entah soal kesehatan, ekonomi, relasi keluarga yang berada di ujung tanduk, dan lainnya. Dicekam rasa cemas, takut, jangan-jangan perahu hidup kita akan tenggelam. Kita mau Tuhan menghentikan badai dan deru lautan supaya semuanya lancar kembali. Kita mulai tergoda untuk bersikap seperti yang dilakukan para murid dengan menuduh Yesus seolah-olah terkesan tidur sebagai guru yang kurang perhatian dan tidak peduli terhadap nasib kita. Bacaan Injil hari ini meneguhkan kita. Tidak ada sesuatu pun dalam alam semesta ini yang terjadi tanpa kontrol dan kuasa Tuhan Yesus, termasuk angin badai dan laut yang bergelora. Bukankah Yesus telah bangkit dari kematian dan menang atas segala kuasa kejahatan dan dosa? Maut tidak bisa menahan Dia, Raja segala raja, pemilik langit dan bumi. Dia berkuasa untuk melindungi dan memelihara kita melewati setiap situasi yang sulit dalam kehidupan kita. Allah tidak ingin kita menjadi lumpuh karena takut, tetapi Allah ingin kita sungguh beriman, menaklukkan rasa takut itu dengan tetap tenang dan percaya Dia selalu hadir menyertai kita. Keberanian bukan berarti tidak ada ketakutan, melainkan bagaimana menguasai takut. Karena takut tidak menghasilkan apa-apa, tidak memecahkan permasalahan, malah menghabiskan waktu dan energi. Ingat, dalam Matius bab 6 ayat 27 berpesan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Jangan sampai oleh karena takut kita kemudian gagal melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup ini. Ya, meskipun dalam kondisi tertentu, justru dengan adanya rasa takut, kita tahu kapan harus menahan diri, sehingga kita dapat bijak, berhenti, berkutat dari satu kemelut yang secara logika tidak bakal selesai dengan sempurna. Apalagi kalau dengan rasa takut itu menuntun kita hidup secara benar di mata Tuhan. Misalnya, takut untuk mencuri, berdusta, menipu, korupsi, dan lain-lain. Undanglah Yesus masuk menjamah kehidupan seluruh anggota keluarga kita setiap saat melalui doa dan penyerahan diri. Tuhan kita Maha besar, Maha kuasa, dan Maha tahu yang sungguh teramat sangat baik.
Dia Allah pencipta dan penyelenggara, termasuk keselamatan hidup kita. Masalah yang sangat besar sekalipun menjadi sangat kecil di hadapannya. Yesus menantang siapa saja, asalkan beriman, percaya sepenuhnya padanya, apapun yang terjadi. Entah seolah Yesus tidur atau terjaga, kita tetap percaya Immanuel, Allah beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Firman Allah memerintah di dalam hati kita. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Roh Kudus memampukan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 23 Juni 2024. Terima kasih kepada Ibu Hernawati Halim untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.